Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bikin tema berkorban. Jadi berkorban ini adalah pertama kali di zamannya Nabi Ibrahim, yang mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, kemudian diganti dengan kambing. Jadi berkorban itu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Ibrahim itu diuji sejauh mana Nabi Ibrahim itu ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya dengan berat hati pun Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail merupakan putranya yang pertama kali, yang paling disayang. Jadi korban itu kalau pada orang-orang seperti kita ini, seorang muslim itu, bagi yang mampu itu diperintahkan untuk berkorban. Jadi kalau berkorban untuk sapi 7 orang dan kambing 1 orang. Jadi tujuannya apa? Itu juga tujuannya untuk menguji diri kita semua, bahwasanya sejauh mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sering kita ketahui, orang-orang itu mempunyai pemahaman bahwasanya berkorban itu, kalau sudah berkorban 1 kali itu sudah tidak berkorban lagi. Nah, itu kesalahannya. Jadi kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berkorban, sampai kapanpun kalau kita mampu untuk berkorban harus melaksanakan korban. Nah, itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat yang diberikan kepada kita semua. Itu. Jadi yang jelas ketika berkorban setiap tahunnya, apabila kita masih mampu berkorban, kita harus terus tetap berkorban. Ya, kalau biasanya itu kalau kita sudah selesai ganti ibu kita, kemudian bapak kita, kemudian kakek kita, kemudian nenek kita kalau belum berkorban, kemudian terus juga kepada anak-anak kita itu berkorban terus. Nah, nanti kalau sudah selesai ya diputar lagi, siapa yang belum korban dari saudara-saudara kita atau anak-anak kita, itu kalau sudah selesai diputar lagi dari atas lagi, kembali lagi dari kakek, nenek, ayah, ibu, kemudian anak-anak kita. Terus kalau kita masih mampu harus berkorban. Jadi kalau kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus terus kita lakukan. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani gara-gara meninggalkan perintah berkorban. Ya, ini memang sunnah, tapi bagi orang-orang yang mampu, diberi kemampuan rezeki yang berlimpah atau rezeki yang masih banyak sisanya untuk berkorban, itu kita dianjurkan. Kalau orang kita orang kaya ya harus berkorban, soalnya itu taruhannya adalah kita dijadikan orang yang Nasrani atau Yahudi tadi. Jadi bagi orang-orang yang mampu dalam
berkorban harus tetap melaksanakan berkorban. Tetapi diingat yang tadi itu, kalau kita sudah berkorban kemudian masih mempunyai kemampuan untuk berkorban, kita harus tetap berkorban terus dan terus, karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah. Itu juga amanah, bukan untuk diri kita sendiri, tapi itu untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan atau dalam keadaan fakir. Ya, itu nanti akhirnya juga daging-daging itu nanti dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima daging sembelian itu tadi. Jadi tolong di like, subscribe, dan ketik Imam _Ubed. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan manfaat barokah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang nanti menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu menjadikan contoh bagi orang-orang lain, karena kita melaksanakan ibadah kurban itu juga dilihat oleh orang-orang yang belum berkorban. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senang berkorban di waktu-waktu Idul Adha atau hari Tasyrik itu. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mampu berkorban semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kami akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.